السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemarin sudah kita baca ayat Allah Subhanahu wa taala, wa id ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Dan ingatlah ketika engkau berangkat, engkau wahai Rasul, berangkat dari keluargamu, tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital, dan engkau menempatkan mereka di tempat-tempatnya untuk berperang. Jadi Rasulullah SAW yang merancang tempat-tempatnya, di mana pasukan pemanah, di mana pasukan pejalan kaki, ila akhir. Wallahu sami'un alim. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Idhammat ta'ifatani minkum. Dan ingatlah pula ketika dua suku dari kalangan kalian sudah hampir mau pulang kembali, ikut bersama para munafikin, tetapi Allah kokohkan mereka. Wallahu waliyuhuma. Allah lah yang menjaga mereka, Allah yang melindungi mereka. Allah wali-wali mereka. Maka Allah kokohkan mereka, tidak jadi ikut berangkat bersama munafikin, pulang, lari. Dua suku tersebut adalah Banu Salimah atau Banu Salamah dari kalangan Khazraj, dan Banu Harithah dari kalangan Aus. Radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Maka hendaklah kepada Allah, hendaklah bertawakal orang-orang yang beriman. Ikhwani fillah, a'azzakumullah, sudah sepintas kita kisahkan tentang Uhud. Dan ayat ini, kata Syekh Sa'di, berkait dengan perang Uhud. Ini ketika kalian hampir pulang. Ada dua golongan di kalangan kalian yang hampir pulang, terbawa dengan munafikin. Adapun munafikin sudah, mereka pulang sepertiga dari pasukan. Padahal kemudian Allah timpakan satu pelajaran buat mereka ketika pasukan pemanah melanggar perintah Rasulullah SAW. Walaqad afallahu anhum. Dan Allah sudah memaafkan mereka. Mereka sedih. Kenapa? Kok kita bisa kalah? Bersedih. Mengapa kita tidak menang? Maka Allah katakan, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Kata Allah, apakah ketika menimpa kalian satu musibah, padahal kalian sudah menimpakan musibah pada mereka dua kali,
Kemudian kalian bertanya, anna hadza? Kok bisa begini? Kenapa kok terjadi begini? Katakan pada mereka, wahai Rasul, huwa min indi anfusikum. Ini karena sebab kalian sendiri. Bukankah Allah sudah menangkan dalam perang Badar? Bukankah Allah sudah menangkan di awal pertama? Kalau pakai istilah ronde, di ronde pertama sudah menang. Mereka sudah kalah. Berarti 2 kali. Pada asabtum mithlaiha. Engkau telah menimpakan 2 kali yang seperti itu. Apakah kemudian kalian bertanya ketika kalian terkena musibah, anna hadza? Qul huwa min indi anfusikum. Wa hasil qadiyat Uhud wa ijmaluha anna al-musyrikin lamma raja'a kulluhum min Badr ila Makkah. Ringkas kisah perang Uhud adalah ketika kaum musyrikin pulang seluruhnya dari perang Badar dalam keadaan kalah ke Mekah. Wa dzalika fi sanati 2 min al-hijrah, yaitu pada tahun kedua Hijriyah, dihitung dari hijrah tahun kedua. Mereka pulang dalam keadaan kalah. Ista'adtu bi kulli ma yaqdiruna alaih, maka mereka pun bersiap-siap dengan semua apa yang mereka mampu, apa yang mereka bisa, minal adadi bil amwali wal rijali wal udad. Mereka kumpulkan semua kekuatan, konsolidasi. Mereka siapkan adad wal udad wal rijal. Jumlahnya mereka perbanyak, senjatanya mereka perlengkapi, segala macam mereka bikin. Bahkan mereka punya pasukan wanita di belakang. Tujuannya hanya untuk mengejek kaum pria kalau mereka mundur. Ini bagi strategi perang mereka dan keumuman manusia itu ampuh. Ketika mereka mulai mundur, perempuan di belakang mengejeknya, banci, pengecut, ila akhir. Maka mereka gengsi, diejek oleh para wanita, maju kembali. Itu musyrikin mempersiapkan sampai seperti itu. Bahkan mereka akan melempari kaum laki-laki kalau mereka mundur. Ini pasukan wanita di belakang yang waktu itu tokohnya adalah Hindun, yang kemudian dia masuk Islam setelah Fathu atau ketika Fathu. Hatta ijtama' indahum min dzalik, sampai terkumpul segala kekuatan yang mereka kumpulkan, majazimu bihusuli gharadihim. Mereka jazimu, yakin mereka bisa mendapatkan tujuan mereka, bisa memenangkan perang. Wa shifa' ghaidhihim, dan bisa menyembuhkan kemarahan mereka, bisa membalas dan melampiaskan dendam mereka. Itu hitungan mereka. Thumma wajjahu min Makkah lil Madinah fi 3,000 muqatil. Maka berangkatlah mereka dengan pasukan 3.000 orang. Hatta nazalu qurbal Madinah, sampai mereka berhenti di dekat Madinah. Fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ilaihim. Huwa wa ashabuhu, beliau dan para sahabatnya keluar menemui musyrikin di Badr. Ba'dal muraja'ah wal musyawarah, setelah merujuk, setelah bermusyawarah, hatta istaqarra ra'yuhum 'ala al-khuruj, sampai sepakat pendapat mereka untuk keluar. Ikhwani fillah azakumullah. Kalau mau dirincikan, Rasulullah SAW tadinya ingin untuk bertahan di tempat, menunggu mereka menyerang. Tetapi sebagian kabilah menyatakan, kita keluar saja Rasulullah SAW, kita tantang mereka, kita lawan mereka. Akhirnya terjadi perdebatan antara dua golongan. Sebagian menyatakan kita bertahan saja, sebagian mengatakan kita keluar. Ternyata suara yang mengajak untuk semangat keluar menemui musyrikin dengan gagah lebih kuat. Maka Nabi pun pulang ke rumahnya bersiap-siap dengan pakaian perangnya. Setelah itu raja'u,
Mereka merujuk kembali. Kita memaksa Rasulullah SAW, nggak pantas. Padahal Rasulullah SAW inginnya bertahan. Mereka datang, ya Rasulullah, kami setelah berbincang-bincang, kami ikuti saran engkau untuk kita bertahan saja di sini. Kata Nabi SAW, tidak pantas bagi seorang Nabi sudah memakai pakaian perang untuk melepaskannya kembali. Kita berangkat. Tidak pantas bagi seorang Nabi sudah memakai pakaian perang untuk melepaskannya kembali. Maka berangkatlah mereka keluar Madinah dengan jumlah pasukan 1.000 orang. Lebih banyak dari kejadian Badr yang hanya 300. Falamma saru qalilan raja'a Abdullah ibn Ubay al-Munafiq. Tetapi belum jauh perjalanan, Abdullah ibn Ubay ibn Salul sang munafik membawa 300 orang pulang kembali dengan penggembosan-penggembosan yang ma'ruf, yang masyhur. Kita nggak akan sanggup melawan mereka. Kita jumlahnya lebih sedikit. Kita mau dibantai di sana. Kita akan mati. Kita akan beginilah akhirnya. Mimman huwa ala misli tariqatihi. Tentunya yang terbawa dengan Abdullah bin Ubay bin Salul adalah golongan yang sejenisnya. yakni yang memiliki penyakit-penyakit nifaq. Wa hamma ta'ifatani minal mu'minin an yarji'u wa hum Banu Salimah wa Banu Harithah. Kemudian ada dua suku yang tadinya hampir terbawa ingin pulang ke Madinah. Fathabbatahumullah, tetapi Allah kokohkan mereka. Ini yang dimaksud dalam ayat tadi. Yang Allah katakan idhammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma. Gambaran ini barakallahu fikum, kita tidak sedang berbicara tentang kejelekan mereka, tidak, tetapi justru kita berbicara tentang dahsyatnya ujian mereka. Berangkat dalam keadaan mereka jumlahnya 1000, musuhnya 3000 orang. Sudah sangat sedikit. Tiba-tiba tengah jalan pulang 300. Ini ujian berat. Kalau gitu kita nggak akan menang. Kita jumlahnya 700. Bagaimana ini? Maka wajar kalau dua golongan ada yang berkata lebih baik kita pulang saja. Kita nggak akan menang melawan mereka. Tetapi sabbatahum Allah. Allah kokohkan mereka. Sabbatahum. Wallahu waliyuhuma. Falamma wasalu ila Uhud. Ketika sampai di daerah Uhud, rattabahumun nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi mawadhi'ihim wa asnadu dhuhurahum ila Uhud. Nabi yang mengatur pasukannya dan Nabi pula yang menentukan bahwa mereka berpunggungkan Uhud. Dan ini strategi perang yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW adalah jenius sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lebih dari kostrat. Panglima komando strategi. Beliau jadikan di belakang ini perbukitan Uhud panjang sebagai punggungnya, tamengnya. Artinya musuh nggak akan ada dari belakang. Baik, itu pertama. Dan ketika sudah maju berperang atau ketika akan maju berperang sudah diperkirakan pula bahwa nanti ketika maju mereka pasukan berkudanya bisa berputar menyerang dari belakang. Maka diletakkan di bukit rumah, bukit yang tidak setinggi Uhud, pasukan para pemanah. Yang sudah pernah kita bahas bahwasanya perang waktu itu dengan panah dan tombak dan ayunan pedang. Sehingga siapa yang tempatnya lebih tinggi lebih kuat. Karena panah-panah mereka, tombak-tombak mereka akan dibantu percepatan dengan gravitasi bumi, akan lebih cepat dan lebih terarah. Sedangkan dari bawah sebaliknya. Semakin lambat, mungkin belum sampai ke kaum muslimin sudah jatuh kembali panah itu. Sehingga sudah jelas posisinya kuat. Siapa yang ngatur? Rasulullah SAW. Disebutkan dalam ayat tadi, idh ghadawta min ahlika.
tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Ketika engkau meninggalkan keluargamu, berangkat dan mengatur posisi-posisi pasukan untuk perang. Engkau. Kepada Rasulullah SAW dengan dhamir mufrad. Ghadawta anta wa tubawwi anta al-mu'minina maqa'ida lil qital. Al-mu'minin sebagai maf'ul yang diatur oleh Nabi tempat-tempatnya untuk perang. Wa asnada dhuhurahum ila Uhud, dijadikan punggung mereka adalah Uhud. Wa rattaba an-nabiy 50 rajulan min ashabihi fi qullati jabal. Nabi letakkan 50 pasukan pemanah dari sahabat-sahabatnya di puncak atau di atas bukit Uhud. Dan sudah kita katakan tadi bahwa Uhud adalah perbukitan. Kalau ada yang pernah ke sana, perbukitan yang panjang di dekat Madinah. Sedangkan Jabal tadi yang di atasnya ada pemanah-pemanah min Uhud, dari perbukitan Uhud tadi. Tetapi namanya sekarang lebih dikenal dengan Jabal Rumah, gunung para pemanah, karena memang dipakai di sana oleh Rasulullah SAW untuk meletakkan para pemanahnya. Amarahum an yalzimu makanahum wa la yabrahu minhu. Diperintahkan mereka untuk tetap di tempatnya dan jangan pergi, jangan meninggalkan posisinya. Liya'manu an ya'tiyahum ahad min duhurihim, agar mengamankan jangan-jangan atau jangan sampai ada yang datang dari punggung mereka, ini dari belakang mereka. Falamma taqal muslimuna wal musyrikun, ketika bertemu dua pasukan, in hazamal musyrikuna hazimatan qabihah, kaum musyrikin terkalahkan dengan kekalahan yang sangat jelek, sangat busuk. Wa khalafu mu'askarahum khalfa dhuhurihim, mereka tinggalkan semua muaskarnya di belakang punggung mereka. Muaskar adalah perkemahan di mana mereka beristirahat, meletakkan semua apa yang mereka miliki dari perbekalan segala macam, makanan dan segalanya di kemah-kemah tersebut. Itu ditinggal oleh mereka. Sehingga kaum muslimin sudah mendapatkan sekian banyak ghanimah. Falamma taqa, ketika sudah bertemu dan mereka kalah, ittaba'ahumul muslimun yaqtuluna wa ya'sirun. Kaum muslimin mengejar mereka, membunuh, merampas, menangkap. Falamma ra'ahumur rumah, ketika para rumah, para pemanah-pemanah tadi melihat keadaan seperti itu, alladzina ja'alahumun nabi fil jabal, yang Nabi sudah letakkan di bukit Uhud, qala ba'duhum li ba'd, sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, al-ghanimah, al-ghanimah, pampasan perang, pampasan perang. Artinya sudah selesai perang, tinggal kita mengambil dan mengumpulkan pampasan perang. Ma yuq'iduna hahuna wal musyrikuna qad inhazamu, apa yang menyebabkan kita berdiam diri di sini? Kaum musyrikin sudah kalah, mereka sudah terpukul mundur, ghanimah sudah berserakan. Wa wa'adhahum amiruhum, mereka dinasehati, diperingati atau diperingatkan oleh pimpinannya, pimpinan pasukan pemanah, yaitu Abdullah ibn Jubair bil Jim, bukan ibn Zubair, lain lagi. Diingatkan jangan bermaksiat. Wa'adhahum anil ma'siyah falam yaltafitu ilaihi, ternyata mereka tidak mengindahkan, tidak mau menengok, tidak mau mendengarkan peringatan dari pimpinannya. Falamma akhallu mawdi'ahum falam yabqa fihi illa nafarun yasir, ketika mereka sudah mengosongkan tempat tersebut, tidak tersisa kecuali beberapa orang saja, di antaranya minhum amiruhum, di antaranya pimpinan mereka sendiri, yaitu Abdullah bin Jubair yang masih tetap di tempatnya. Saat itulah ja'at khailul musyrikin, datang pasukan berkuda kaum musyrikin, min dzalikal mawdi', dari tempat tersebut. Wastadbaratul muslimin, dan mendatangi kaum muslimin dari belakang. Wa qatalat saqatahum, mereka memerangi saqatahum, pasukan yang di belakang. Yang di belakang disebut saqah, yang di kanan
dan di kiri disebut janah. Yang di depan tengah disebut qalb. Pasukan biasanya dibagi al-qalb, janah, yaminus shimal, dan kemudian saqa. Diperangi mereka yang di belakang. Fajalal muslimuna jaulatan ibtalahumullahu biha. Maka terjadilah pada mereka jaulah, satu giliran yang berat, ujian yang berat bagi mereka. Terjadilah kekacauan, banyak yang terbunuh, banyak yang terluka. Wa kafara biha anhum. Dan itu sebagai penghapus kesalahan mereka. Sehingga yang namanya luka, terbunuh bagi kaum mukminin selalu baik. Selalu baik. Di samping pahala yang Allah persiapkan untuk mereka, juga sebagai penghapusan terhadap kesalahan mereka. Wa adaqahum fiha uqubatal mukhalafah. Dan mereka akhirnya merasakan balasan dari penyelisihan perintah, dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian perintah amiruhum. Fahasala ma hasala min man qat wa qutila man qutil. Maka terjadilah apa yang terjadi. Wa qutila man qutila minhum. Ada yang terbunuh dari mereka, ada yang terluka dari mereka. Thumma innahum inhazu ila ra'si jabal. Kemudian mereka bergeser dari depan musuh, dari belakang musuh, maka bergeser ke samping ke arah Uhud. Wa dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mereka melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kaffallahu anhum aydiyal musyrikin. Allah tahan tangan-tangan kaum musyrikin terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kafa'a ila biladihim. Mereka pun pulang ke negeri mereka. Padahal kalau mereka mau mengejar kaum muslimin yang tersisa di atas bukit, bisa jadi mereka akan terkalahkan. Jumlahnya sudah tinggal sedikit, dalam keadaan sudah lemah. Bukan hanya badannya yang terluka, tapi ada kelemahan lain disebabkan mentalnya. Ketika mereka mendengar Rasulullah SAW terbunuh, padahal tidak terbunuh, kaum musyrikin berhasil melemparkan batu ke arah Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW berdarah di pipinya. Pakaian perang waktu itu terdiri dari lempengan-lempengan besi, bukan seperti bayangan kalian kaku, helmnya begini, bukan. Tapi dia dalam keadaan tidak kaku karena ada lempengan-lempengan disusun. Satu lempengan besi tadi masuk ke pipi Rasulullah SAW, mematahkan gigi Rasulullah SAW. Tidak patah dari akarnya, tapi patah sedikit dari giginya. Lan yufliha qaumun syajju nabiyahum. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sungguh enggak akan selamat kaum yang melukai nabinya sendiri. Ikhwani fi din a'azakumullah, mereka menjerit dengan gembira ria, qutila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah terbunuh Muhammad. Maka mereka dalam keadaan jatuh mentalnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan mereka, pertama, bahwa itu karena kesalahan kalian sendiri, yaitu kalimat, apakah kalian bertanya anna hadza? Qul huwa min indi anfusikum. Jawab wahai Rasul pada mereka, ini karena kesalahan kalian sendiri. Yang kedua, Allah katakan laqad kuntum tamannawnal maut. Kalian dulunya awalnya kan berharap untuk mendapatkan syahid. Faqad ra'aitumu, sekarang kalian dapatkan. Kenapa? Harus bersedih. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah ingatkan pula, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum. Tidaklah Rasulullah kecuali seorang nabi yang telah diutus sebelumnya nabi-nabi yang lain. Apakah kalau dia terbunuh atau mati, kemudian kalian akan berpaling murtad, meninggalkan agama? Kalau kalian berpaling dari agama kalian,
lan yadurullaha syai'a, tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Dan Allah akan membalas asy-syakirin. Wasajillahu syakirin. Artinya jangan jatuh mentalmu hanya karena isu-isu yang seperti itu. Itu semua barakallahu fikum akan ada dalam ayat-ayat berikut ini insyaallah taala. Insyaallah kita akan baca satu persatu ayat-ayatnya karena semuanya dalam surat Al-Imran ini. Maka kalimat id ghadawta min ahlika al-ghudu maknanya adalah perjalanan. Ghudu huna mutlaqul khuruj. Maknanya keluar. Laisal murad bihil khuruj fi awalin nahar, tidak bermakna khuruj fi awalin nahar, walaupun yang namanya ghudu wal asal, ghudu pagi, asal sore. Tetapi di sini mutlaqul khuruj, tidak berkait dengan pagi atau sore. Ketika engkau keluar, itu saja maknanya. Karena Nabi SAW wa ashabuhu lam yakhruju illa ba'da ma shallul jum'ah. Karena waktu itu Rasulullah SAW keluar bukan di pagi hari, tetapi selesai sholat Jumat. Berarti siang. Tubawi'ul mu'minina maqa'ida lil qital, ay tunziluhum wa turattibuhum kulla maq'adihi la'iq bihi. Tubawi' al-mu'minin maknanya engkau tunziluhum wa turattibuhum. Engkau letakkan mereka, engkau susun mereka, engkau atur posisi-posisi mereka yang cocok. Wa fiha, berarti di sini ada a'dhamu madhin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebesar-besar pujian dari Allah kepada Nabi SAW bahwa beliau benar-benar ahli dalam strategi perang. Haitsu huwa alladhi yubashir tadbirahum. Karena yang ngaturnya Nabi sendiri. Allah sebutkan domirnya kepada anta dan yang diajak bicara adalah Nabi. Idh ghadawta anta ayyuhar rasul, dan engkau juga tubawwi al-mu'minin lil qital, yubashiru tadbirahum wa iqamatahum fi maqa'id al-qital, di posisi-posisi perang. Wa ma dzaka illa likamali ilmihi wa ra'yihi. Ini tidak lain kecuali karena sempurnanya keilmuan beliau dan pendapat beliau yang lurus, yang tajam. Wa sadad nadarihi, dan pandangannya yang tajam. Wa uluwi himmatihi, dan semangatnya yang tinggi dan ilmunya yang tinggi. Maka kalau dikatakan oleh mereka bahwa di antara sifat Rasul adalah siddiq, amanah, fatanah dan tabligh, walaupun masih banyak lagi harusnya, tapi mereka selalu menghafalkan 4 ini. Ala kulli hal, di antara 4 ini disebutkan fatanah, itu kecerdasan, kejeniusan. Nabi bukan orang yang sederhana dalam berpikir, tidak, cerdas, jenius. Ditambah dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Siddiq, amanah, fatanah, fatin, cerdas. نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم نواصل إن شاء الله في درس القادم بإذن الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك